Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Utsmania meliputi 3 benua, menjadikan Istanbul sebagai pusat dari dunia. Namun, sedikit yang tahu bahwa kerajaan ini yang hampir berusia 6 abad akhirnya runtuh karena sejumlah peristiwa bersejarah yang tak terduga. Mari kita telusuri kisah kebangkitan dan kehancuran salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Semua dimulai pada akhir abad ke-13 di wilayah Anatolia, Turki modern, ketika seorang pemimpin bernama Osman I mendirikan sebuah kerajaan kecil yang dikenal sebagai Osmanli Beyliki, yang akhirnya menjadi Kekaisaran Utsmania. Di tengah keruntuhan Kesultanan Seljuk dan serangan Mongol, Osman I memanfaatkan situasi politik yang kacau ini untuk memperluas wilayahnya. Dari tahun 1299, Osman I mengibarkan bendera kekaisaran pertama. Hingga abad ke-16, kekaisaran ini tumbuh menjadi kekuatan yang tak tertandingi, meliputi wilayah dari Afrika Utara hingga Eropa Timur. Bahkan, sebagian besar wilayah Timur Tengah, keberhasilan mereka terletak pada kekuatan militer, diplomasi, dan kecakapan untuk mengintegrasikan berbagai budaya. Pada abad ke-16, di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman yang agung, Kekaisaran Utsmania mencapai puncak kejayaannya. Mereka bukan hanya memegang kendali atas perdagangan antar benua, tetapi juga menjadi kekuatan militer yang luar biasa. Keberhasilan mereka dalam merebut Konstantinopel pada tahun 1453 menjadi simbol utama kebangkitan mereka, dan juga membuka pintu menuju dominasi Utsmania di wilayah Eropa Timur dan Mediterania, menjadikan Istanbul sebagai jantung dari kekaisaran yang kuat ini. Tetapi, setelah berabad-abad berjaya, berbagai faktor mulai meruntuhkan fondasi yang telah dibangun. Konflik internal, perpecahan keluarga kerajaan, dan kebijakan yang tidak bijaksana mulai memperburuk keadaan. Seiring berjalannya waktu, persaingan antar kekuatan Eropa, khususnya dengan negara-negara seperti Inggris dan Perancis, semakin memperlemah posisi Utsmania. Dan pada abad ke-19, Kekaisaran Utsmania terjebak dalam masalah timur, sebuah perang politik dan militer antara kekuatan besar Eropa yang mencoba mengubah peta dunia. Perang Cirimen, kekalahan di tangan Rusia, dan upaya reformasi yang gagal semakin mempercepat kejatuhan mereka. Sultan Abdul Hamid II mencoba memperbaiki situasi dengan reformasi, namun terbentur oleh sistem yang sudah terlanjur rapuh. Ketidakmampuan untuk menanggapi tuntunan modernisasi, baik dalam segi politik maupun ekonomi, membuat Kekaisaran Utsmania semakin tertinggal. Perang Dunia I adalah titik balik terakhir bagi Kekaisaran Utsmania. Pada awalnya, mereka bergabung dengan blok sentral yang melawan sekutu. Namun, hasil perang yang menghancurkan ini membuat mereka kehilangan sebagian besar wilayah mereka. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, Utsmania disingkirkan dari panggung sejarah. Perjanjian Sevres tahun 1920 secara resmi memecah wilayah kekaisaran, dan akhirnya pada tahun 1922 dengan adanya revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, Kekaisaran Utsmania resmi dibubarkan. Republik Turki lahir dari abu kekaisaran yang telah runtuh. Meskipun runtuh, warisan Kekaisaran Utsmania tetap hidup. Dari arsitektur megah seperti Hagia Sophia hingga pengaruh budaya dan politik di seluruh dunia, bekas kekaisaran ini tetap memberi dampak yang besar terhadap sejarah dunia. Dari sistem hukum hingga tradisi seni, Kekaisaran Utsmania meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Warisan mereka menjadi bagian dari identitas dunia Timur Tengah dan Eropa, dan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini.
Kekaisaran Utsmania mungkin telah runtuh, namun kisahnya tetap menginspirasi. Kejayaan, kejatuhan, dan warisan mereka mengajarkan kita tentang kekuatan perubahan dan pentingnya memahami sejarah kita. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang Kekaisaran Utsmania? Mari berdiskusi di kolom komentar.